Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus shalah wa atamut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, masyarakat muslim Bojonegoro yang pada kesempatan hari ini mengawali dan memulai menjalankan ibadah puasa. Pada saat seperti ini saya menjadi teringat ada satu pujian yang hanya dibaca dan hanya disenandungkan kecuali di bulan Ramadan. Pujian ini bahkan memiliki irama dan lagu yang khusus. Bahkan ketika kita membaca pujian ini dengan lagu yang khusus ini di luar bulan Ramadan, mungkin kakek nenek kita akan marah. Pujian itu berbunyi, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu mutaqabbala. Saya teringat nenek saya itu dulu ketika pertama kali mendengar pujian ini disenandungkan di malam pertama bulan Ramadan, beliau langsung menangis karena begitu harunya beliau merasa diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah karena diberikan umur panjang dan bisa berjumpa dengan bulan Ramadan lagi. Nah, inilah yang kemudian saya berpikir mengapa orang-orang tua kita dulu itu begitu berbahagia ketika memasuki bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini merupakan satu bulan yang memang beliau-beliau nantikan dan beliau sangat berharap dan berdoa untuk bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Ya karena memang bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa, di mana Allah memberikan bulan Ramadan ini sebagai bentuk rahmat dan kasih sayangnya kepada kita manusia. Karena bulan Ramadan ini merupakan fasilitas pelebur dosa yang disiapkan oleh Allah yang setiap tahun diberikan kepada kita umat manusia. Kalau kita merujuk kepada hadis, kita akan menemukan bahwa memang Allah ini karena min sa'ati rahmatillah, karena begitu luasnya kasih sayangnya Allah kepada kita, Allah memberikan fasilitas pelebur dosa itu ada yang bersifat harian. Seperti yang disampaikan Nabi kita di dalam sebuah hadis, as-salawatul khamsu kafaratul lima bainahuma, bahwa sholat 5 waktu itu merupakan kafaroh. Sholat 5 waktu itu merupakan pelebur dosa di antara 2 waktu sholat. Kemudian Nabi juga menyampaikan, ada fasilitas pelebur dosa itu yang bersifat mingguan. Nabi menyampaikan, wal jumu'atu ilal jumu'ati kafarat lima bainahuma, bahwa waktu sholat Jumat menuju sholat Jumat yang lain itu merupakan pelebur dosa di antara 2 sholat Jumat itu. Ada yang bersifat tahunan. Nabi mengatakan, wa Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma, bahwa bulan Ramadan yang satu menuju bulan Ramadan yang lain itu merupakan kafarah. Artinya bulan Ramadan itu merupakan kafarah, pelebur dosa di antara dosa yang dilakukan di 2 bulan Ramadan ini. Maka inilah kemudian yang melatar belakangi kenapa di dalam sebuah hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi kemudian memberikan komentar terhadap hadis ini. Beliau menyebutnya sebagai hadisun hasanun gharib, sebagai hadis hasan. Kemudian di dalam hadis ini Rasul kita menyampaikan, wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla ayyughfara lahu. Termasuk ciri orang yang celaka itu adalah orang yang kemudian diberikan usia panjang sehingga dia bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Tetapi setelah bulan Ramadan lewat, ternyata dia masih memiliki dosa yang tersisa. Artinya apa? Artinya secara teori idealnya orang kalau sudah berjumpa dan melalui bulan Ramadan, selepas bulan Ramadan harusnya dia sudah tidak memiliki dosa. Idealnya begitu. Ibaratnya bulan Ramadan ini seperti mesin cuci. Kalau misalkan kita memiliki baju kotor dan kita masukkan mesin cuci, kita angkat pakaian itu kemudian menjadi bersih, kita pakai kembali. Akan menjadi persoalan ketika kita memiliki baju kotor, kita masukkan ke dalam mesin cuci, tapi ternyata setelah kita angkat dari mesin cuci, baju itu nggak bersih juga. Kita cuci lagi ternyata nggak bersih juga. Kita cuci lagi ternyata nggak bersih juga. Itu akan menjadi persoalan. Saya mengandaikan kalau ada orang seperti itu mungkin akan membuang baju itu, akan membuang pakaian itu. Dan kemudian
mungkin akan dibakar oleh tukang sampah. Inilah yang kemudian mengapa di dalam riwayat yang lain kita akan menemukan istilah mahrum. Mahrum itu adalah orang yang terhalang kebaikan di bulan Ramadan. Faman hurimal khaira faqad hurimal khaira kullah. Orang yang terhalang kebaikan di bulan Ramadan, dia akan berpotensi terhalang kebaikan di luar bulan Ramadan. Artinya bulan Ramadan ini kan sejatinya adalah satu bulan di mana orang yang mungkin di luar Ramadan dia berat untuk melakukan kebaikan. Tapi entah mengapa, semangatnya kalau di bulan Ramadan itu kita akan semakin ringan dan mudah untuk melakukan kebaikan. Hati kita ini semakin mudah untuk digerakkan dan tergerak untuk melakukan kebaikan. Orang yang mungkin akan ke masjid dia malu saat di luar bulan Ramadan, tetapi ketika di bulan Ramadan dia nggak malu karena mungkin kawannya banyak atau dan lain sebagainya. Orang yang mungkin di luar bulan Ramadan dia akan berat bersedekah, tapi di bulan Ramadan bisa jadi dia akan ringan melakukan itu. Artinya apa? Artinya secara umum ya orang itu akan mudah melakukan kebaikan dan juga ketaatan di bulan Ramadan. Sehingga kalau orang di bulan Ramadan saja dia sudah tidak mampu melakukan kebaikan, maka ditakutkan dia akan menjadi orang yang mahrum tadi itu, yaitu orang yang terhalang dari kebaikan bulan Ramadan. Artinya di bulan Ramadan dia nggak mampu melakukan kebaikan, maka di luar bulan Ramadan kebaikan itu maka akan menjadi mustahil untuk bisa dia lakukan. Ini yang disebut dengan mahrum, dan ini adalah sesuatu yang paling kita takuti bersama saat bulan Ramadan yang kita bisa memanfaatkan fasilitas ibadah yang ada di dalamnya dan dengan berbagai macam ibadah yang ada di dalamnya, tetapi kita tidak mampu memanfaatkan itu. Makanya inilah yang kemudian di dalam hadis yang saya sebutkan tadi itu sebenarnya ada 3 kan. Waragima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Termasuk ciri orang yang celaka itu adalah orang yang kemudian dia mendengar namaku disebutkan, nama Nabi disebutkan, tapi dia nggak mau membaca sholawat atasku, kata Rasulullah. Yang kedua kemudian waragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan tsumman salakha qabla ayyughfara lahu. Termasuk ciri orang yang celaka yang kedua adalah orang yang diberikan usia panjang, mampu dan bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan, tapi selepas bulan Ramadan lewat dia masih memiliki dosa yang tersisa. Karena memang idealnya bulan Ramadan ini adalah fasilitas pelebur dosa. Yang ketiga, waraghima an furujulin adraka abawahul kibar falam yudkhilahul jannah. Ciri orang yang celaka itu adalah orang yang kemudian dia memiliki fasilitas surga, yaitu orang tua yang sudah tua yang harusnya ia rawat. Ini adalah fasilitas surga. Tapi ternyata dia tidak mampu memanfaatkan fasilitas surga itu. Ini makanya termasuk ciri orang yang celaka, kata Rasulullah. Karena idealnya kalau memiliki orang tua yang seharusnya ia rawat, yang seharusnya ia berbakti, itu adalah fasilitas surga. Orang tua kita mengatakan itu surga yang sedang berjalan. Tapi kalau kita nggak mampu memanfaatkan itu, ini yang menjadi bahaya. Itu ciri orang yang celaka itu, dia diberikan fasilitas untuk bisa masuk surga, tapi dia nggak memanfaatkan itu. Dia diberikan fasilitas untuk bisa melebur dosa, tapi dia nggak melakukan itu. Nah, inilah yang disampaikan oleh Rasul kita. Makanya untuk masyarakat Muslim Bojonegoro, khususnya warga Nahdliyin, marilah kita berdoa bersama-sama. Sebagaimana doa itu juga dibaca oleh orang tua kita dan kakek nenek kita dulu. Allahumma sallim nali Ramadan wa sallim Ramadan alana wa tasallamhu mutaqabbala. Kita berdoa kepada Allah supaya kita diselamatkan oleh Allah di dalam bulan Ramadan ini. Kita diselamatkan oleh Allah supaya kita ini tidak mengotori Ramadan ini dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Wasallim Ramadan alana wa tasallamhu mutaqabbala itu artinya kita juga meminta kepada Allah supaya Ramadan kita ini diselamatkan. Pertama kita meminta kepada Allah supaya kita ini bisa menjalankan dan mengisi Ramadan kita dengan aktivitas kebaikan. Wasallim Ramadan lana wa tasallamhu mutaqabbala. Kita juga meminta ibadah kita di bulan Ramadan itu betul-betul bersih, betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang makbul,
yang mendapatkan penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan kita bersama-sama senantiasa mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.